Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Nabi dari Galilea. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi warga negara kerajaan kasih karunia yang merupakan syarat untuk dapat memasuki kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi ini adalah Nabi dari Galilea. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 6 ayat 14. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Banyak orang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengarkan nabi dari Galilea. Beberapa dari mereka memandang dengan rasa ingin tahu ke arah orang banyak yang berkumpul di sekitar Kristus saat dia mengajar di tepi laut. Dalam kerumunan besar ini, semua golongan masyarakat terwakili. Ada orang miskin, orang buta huruf, pengemis compang-camping, perampok dengan cap bersalah di wajahnya, orang cacat, orang yang terbuang, pedagang, dan orang yang bersenang-senang, orang kaya dan miskin, semua berdesakan satu sama lain untuk mendapatkan tempat berdiri dan mendengarkan perkataan Kristus. Ketika orang-orang terpelajar ini menatap kumpulan orang asing itu, mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah kerajaan Allah tersusun dari bahan seperti ini? Sekali lagi Juru Selamat menjawab dengan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di antara orang Yahudi, ragi terkadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada saat Paskah, orang-orang diarahkan untuk membuang semua ragi dari rumah mereka, sebagaimana mereka harus membuang dosa dari hati mereka. Kristus memperingatkan para pengikutnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ragi keburukan dan kejahatan. 1 Korintus 5 ayat 8. Namun, dalam perumpamaan Juru Selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Itu menggambarkan kuasa kasih karunia Allah yang menghidupkan dan memadukan. Tak seorang pun yang begitu hina, tidak seorang pun yang jatuh begitu rendah, sehingga berada di luar pekerjaan kuasa ini. Dalam diri semua orang yang akan menyerahkan diri kepada Roh Kudus, prinsip hidup yang baru akan ditanamkan. Gambar Allah yang hilang akan dipulihkan dalam diri manusia. Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menjalankan kehendaknya. Ia tidak memiliki kuasa yang dengannya perubahan ini dapat dilakukan. Ragi, sesuatu yang sepenuhnya berasal dari luar, harus dimasukkan ke dalam makanan sebelum perubahan yang diinginkan dapat terjadi di dalamnya. Jadi, kasih karunia Allah harus diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dilayakan untuk kerajaan kemuliaan. Semua budaya dan pendidikan yang dapat diberikan dunia tidak akan mampu menjadikan anak yang berdosa menjadi anak surga. Kuasa pembaruan harus datang dari Allah. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus.
dikutip dari Christ Object Lessons halaman 95-97. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sang Nabi dari Galilea adalah Yesus Kristus. Dan Yesus mengajarkan dalam Matius 13 ayat 33 yang berkata, "Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Mengapa Yesus menggambarkan kerajaan sorga sebagai ragi? Karena kerajaan yang Yesus maksudkan adalah kerajaan kasih karunia. Apakah kasih karunia itu? Science of the Times tanggal 9 Desember tahun 1908 paragraf 8 berkata, "Namun Juru Selamat berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa lebih bersedia memberikan kasih karunia-Nya daripada kita yang memintanya." Kasih karunia itu adalah Roh Kudus. Karenanya kerajaan kasih karunia adalah kerajaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tersebut digambarkan sebagai ragi. Ye shall receive power, halaman 18 paragraf 2 menjelaskan. Sebagaimana ragi bekerja pada makanan, demikian pula Roh Kudus bekerja pada hati manusia, menyerap semua kemampuan dan kekuatannya, membawa jiwa, tubuh, dan roh ke dalam keselarasan dengan Kristus. Inilah dasarnya kerajaan sorga yang dimaksudkan adalah kerajaan kasih karunia, sebab dilambangkan dengan ragi. Kerajaan kasih karunia itu adalah kuasa kasih karunia Allah yang menghidupkan dan mengubahkan. Dan itu harus diterima dari luar masuk ke dalam, sebagaimana ragi masuk dari luar ke dalam adonan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 297 paragraf 5 yang berbunyi, "Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menjalankan kehendaknya. Ia tidak memiliki kuasa yang dengannya perubahan ini dapat dilakukan. Ragi, sesuatu yang sepenuhnya berasal dari luar, harus dimasukkan ke dalam makanan sebelum perubahan yang diinginkan dapat terjadi di dalamnya. Jadi, kasih karunia Allah harus diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan untuk kerajaan kemuliaan." Jelas bahwa kasih karunia Allah itu harus datang dari luar dan masuk ke dalam hidup kita. Artinya, Roh Kudus itu harus datang dari luar dan masuk ke dalam hati kita. Dan itu adalah syarat untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam kerajaan kasih karunia. Kita sudah tahu kerajaan kasih karunia itu adalah kerajaan Roh Kudus. Lalu, apakah kerajaan kemuliaan itu? The Great Controversy, edisi 1888, halaman 347, paragraf 1, menjelaskan. Jadi, tahta kemuliaan melambangkan kerajaan kemuliaan, dan kerajaan ini disebutkan dalam perkataan Juru Selamat. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Kerajaan ini masih di masa depan. Kerajaan ini tidak akan didirikan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya, kerajaan kemuliaan adalah kerajaan secara fisik yang nanti didirikan saat Yesus datang kedua kali. Karenanya, jika kita mau selamat, kita harus masuk ke dalam kerajaan kasih karunia terlebih dahulu, agar nantinya dapat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Inilah pentingnya perumpamaan tentang ragi tersebut untuk dipahami oleh umat Allah. Nah, kerajaan kasih karunia itu adalah kerajaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita.
yang wajib kita ketahui adalah Roh Kudus yang mana? Harus jelas Roh Kudus yang mana, karena kalau tidak bisa masuk kerajaan yang salah. Manuskrip 36 tahun 1891 paragraf 42 berkata, tetapi adalah ragi dari Roh Yesus Kristus yang dikirim turun dari sorga yang disebut Roh Kudus, dan bahwa Roh mempengaruhi hati dan karakter. Jelas sekali bahwa ragi yang adalah Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf 1. Roh Kristus yang menerangi jiwa dinyatakan oleh terang yang menghalau semua kegelapan, itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pemeliharaannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kuasa perubahan. Sungguh sangat jelas bahwa Roh Kristus digambarkan sebagaimana ragi karena harus masuk dari luar ke dalam dan bekerja di dalam secara diam-diam, tidak terlihat, namun hasilnya nyata. Jadi, hal kerajaan sorga seumpama ragi yang dinyatakan oleh Injil Matius adalah kehadiran Roh Kristus di dalam hati kita, dan inilah syarat pertama dan terutama untuk dapat masuk ke dalam kerajaan kasih karunia, yaitu kerajaan Rohnya Kristus. Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Karenanya jangan salah menerima roh. Terimalah Roh Kristus, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan kasih karunia, yang mana adalah syarat untuk dapat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan saat Yesus datang kedua kali. Inilah yang sang nabi dari Galilea ajarkan selama dia hidup di dunia ini. Sebab inilah fokus utama rencana keselamatan. Apakah hasil pekerjaan kerajaan kasih karunia dalam hidup kita? Hasilnya adalah kesempurnaan karakter. The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami semua, agar kami memasuki kerajaan kasih karunia, dengan menerima kehadiran Roh Anak Allah dalam hati kami. Sebab Roh Kristuslah yang menghidupkan dan mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Sebab karakter yang sempurnalah jaminan kami untuk dapat mewarisi kerajaan sorga, yang adalah kerajaan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya kerajaan kasih karunia Roh Kristus yang wajib kami terima, sehingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami dapat masuk dalam kerajaan kemuliaan yang Yesus dirikan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.